Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah heroik Nabi Daud melawan Jalut hanya dengan senjata ketapel. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kisah ini bermula ketika Bani Israel mengalami masa suram, mengalami kemunduran setelah Nabi Musa wafat dan kondisi agama mereka makin lama semakin terkikis. Padahal ketika itu ada pengikut setia Nabi Musa yaitu Yusha bin Nun. Ia menjadi pengganti Nabi Musa memimpin mereka. Tanah Palestina pun dengan mudah dapat direbut ketika kepemimpinan di tangan Yusha bin Nun. Namun Yusha bin Nun menemui ajalnya sehingga tidak bisa lagi menjalankan amanah Nabi Musa. Sejak saat itulah Bani Israel dilanda kegalauan dan mereka mengalami keterpurukan. Sekian lama tak ada nabi yang diutus. Mereka terlunta-lunta, diibaratkan seperti domba tanpa pengembala, dan mereka tidak memiliki pemimpin. Di tengah kekosongannya itu, masyarakat Israel mulai melupakan agama. Mereka melakukan penyimpangan. Banyak dosa-dosa yang mereka lakukan, bahkan para nabi yang seharusnya diharapkan sebagai pemimpin malah mereka bunuh. Kondisi mereka semakin zalim, durhaka, dan tidak bermoral. Dan Allah murka, kemudian mencabut kekuasaan mereka. Bani Israel diusir dan tanah mereka dirampas oleh musuh yaitu Raja Jalut. Kemudian Bani Israel tertindas oleh kaum terkuat di masa itu. Kaum mereka terbantai hingga memohon agar diberi keturunan yang dapat dijadikan pemimpin bagi mereka. Singkat cerita, Allah mengabulkan doa mereka dan salah satu keturunan Lawi bin Yakub. Keturunan tersebut tumbuh besar. Kemudian Bani Israel meminta kepadanya agar memilih satu pemimpin bagi mereka, dan terpilihlah Talut. Akan tetapi pengangkatan itu tetap tidak lepas dari pro dan kontra. Meskipun demikian, Talut adalah seorang yang memiliki strategi perang yang jitu, dengan dukungan tubuh yang kekar dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya Talut diterima oleh Bani Israel. Kemudian Bani Israel langsung mengajak dan memilih orang-orang terbaik yang mau maju ke medan perang. Daud muda pun menjadi salah satu pemuda yang ikut ke dalam barisan Talut. Sang ayah meminta Daud untuk mengikuti jejak kedua kakaknya yang juga maju di medan perang. Namun Daud muda saat itu tidak diperbolehkan berada di barisan depan. Ia ditempatkan pada barisan paling belakang. Ia hanya melayani kakaknya ketika mereka merasa haus dan lapar. Barisan Talut yang ketika itu akan menghadapi Jalut tidak memiliki tentara yang banyak. Jumlah tentara Talut kalah apabila dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 250 disebutkan bahwa Allah berfirman tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, dan Talut dengan tentaranya berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Dengan kekuatan doa tersebut dan izin dari Allah, mereka menyerang Jalut dan pasukannya. Pasukan Jalut tidak menyangka dari jumlah mereka yang demikian, namun kesulitan menghadapi pasukan Talut. Akhirnya pasukan Talut berhasil dihancurkan, dan hanya tersisa Jalut dan orang terdekatnya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Nabi Daud muda yang dari awal pertempuran hanya ada di belakang, mendadak meminta izin kepada Talut untuk melawan Jalut. Keinginan Nabi Daud sempat diragukan oleh Talut karena melihat dari umurnya yang masih terbilang muda, tetapi akhirnya diberi izin untuk melawan Jalut. Jalut memandang sebelah mata Daud. Dengan sombongnya Jalut menertawakan dan meremehkan kemampuan Nabi Daud yang ketika itu juga tidak membekali dirinya dengan senjata apapun, dan untuk itu ia hanya membawa sebuah ketapel. Namun siapa yang menyangka ketika melihat pertempuran antara Daud muda melawan Jalut, ternyata Nabi Daud bisa menghindari setiap serangan dari Jalut. Kemudian di satu kesempatan Daud muda melihat celah untuk melepas peluru ketapelnya. Peluru ketapelnya ia arahkan ke kedua mata Jalut. Jalut pun tidak dapat menghindar, dan ia berteriak kesakitan sebelum akhirnya roboh dengan dahi yang pecah dan mati. Dan akhirnya pasukan Talut pun menang seperti firman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 251. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut.
Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.